Perkenalkan, nama saya Amar Roland Midan, NPM 2210199. Mata kuliah telah kurikulum sekolah. Dosen pengampu Dr. Citra Dewi, MPD. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan pendidikan di Indonesia dan Swiss. Pendidikan salah satu kunci utama mengubah dunia. Namun bagaimana pendidikan dan Indonesia dan Swiss berbeda satu sama lain? Artikel ini akan membahas perbedaan mendasar antara kedua negara tersebut dan memberikan wawasan yang menarik tentang pendidikan. Pendekatan pendidikan. Pendidikan di Indonesia. Dalam sistem pendidikan Indonesia terdapat pola yang terpusat pada guru menentukan jalan pembelajaran. Pembelajaran ini umumnya lebih fokus pada pengajaran daripada pelatihan keterampilan atau pemecahan masalah. Pendidikan di Swiss. Sementara di Swiss, pendekatan pendidikan lebih berpusat pada siswa dan memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi, berdiskusi, dan mencari jawaban atas pertanyaan mereka sendiri. Kurikulum dan metode pembelajaran di Indonesia dan di Swiss. Kurikulum di Indonesia. Kurikulum pemerintah dirancang untuk memenuhi standar akademik nasional. Meskipun terdapat beberapa perubahan di masa lalu, kurikulum ini masih terlalu terfokus pada pelajaran akademik seperti matematika, bahasa Indonesia, dan sejarah. Metode pembelajaran di Indonesia. Metode pembelajaran umumnya sama di sebagian besar sekolah. Beberapa sekolah swasta mungkin lebih baik. Metode pembelajaran lebih terfokus pada kumpulan aturan dan penggalian info dari guru daripada penelitian mandiri dan diskusi antar siswa. Sedangkan kurikulum di Swiss lebih fleksibel dan disesuaikan dengan spesifikasi tiap daerah. Kurikulum ini memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka. Pembelajaran afektif dan kognitif diberikan dengan proporsi yang seimbang. Metode pembelajaran di Swiss lebih berfokus pada kolaborasi dan diskusi antar siswa, antara lain lewat proyek grup, eksperimen, presentasi, dan juga diskusi. Siswa juga diajarkan cara membuat naskah, PowerPoint, dan juga berbicara di depan umum. Hasil pendidikan di Indonesia dan di Swiss. Di Indonesia masih banyak siswa yang tidak memperoleh pelajaran yang cukup pada sekolah mereka, terutama dalam bidang STEM, Sains, Teknologi, Engineering, and Math. Pada tes internasional, nilai siswa Indonesia masih jauh di bawah standar internasional. Sedangkan di Swiss meraih rekor yang sangat baik pada pengujian internasional dan memiliki tingkat kelulusan menjadi tertinggi di dunia. Mereka dilatih untuk berpikir secara kritis, analitis, dan logis untuk mempersiapkan diri ke arah masa depan. Kesimpulan dan saran. Ada perbedaan signifikan antara pendidikan di Indonesia dan Swiss. Perbedaan ini meliputi segala aspek dari pendidikan, mulai dari pendekatan hingga hasil akhir yang dicapai oleh siswa. Pemerintah Indonesia dapat belajar dari Swiss dalam menerapkan pendekatan seimbang yang menekankan pada pengajaran dan pembelajaran keterampilan, serta memberikan kemungkinan belajar mandiri dari berdiskusi, memperkenalkan pembelajaran yang menginspirasi, bertujuan menjelaskan untuk mencoba menjawab pertanyaan yang mereka miliki, lebih penting daripada memaksakan isi pada siswa. Membuat perubahan positif. 1. Tanamkan kreativitas. Penting bagi pendidik
di Indonesia untuk meningkatkan kreativitas dan interaksi siswa. Menciptakan perubahan dalam pendekatan tertentu akan memperbaiki hasil akhir pendidikan. Menyelaraskan kurikulum. Kurikulum di Indonesia perlu dirancang untuk lebih mengarah pada pembelajaran, kolaborasi, dan logika, mengikuti nilai-nilai Swiss. Meningkatkan kemampuan guru. Meningkatkan kemampuan guru di Indonesia dalam mengajar, membuat perencanaan dan evaluasi yang baik dalam proses belajar mengajar. Sekian, terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Kalau banyak salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.